Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Irfan di channel Pan Crypto. Untuk yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel Pan Crypto ini, kita membahas analisis seputar cryptocurrency, koin-koin potensial, serta informasi terupdate mengenai kripto. Dan disclaimer on juga, video ini bukan ajakan untuk kalian membeli atau menjual suatu aset atau koin tertentu, melainkan hanya untuk menggambarkan sudut pandang saya seputar analisis dan informasi tentang kripto. Jadi pastikan kalian semua untuk tetap do your own research, karena keputusan investasi itu ada di tangan masing-masing. Dan sebelum masuk ke pokok pembahasan kita kali ini, saya meminta dukungan dari kalian semua untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk di video kali ini kita akan membahas tentang koin Shibnobi atau lebih dikenal Shinja. Nah, untuk pertama di sini mungkin kita akan melihat market hari ini dulu. Kita masuk ke Hotbit. Oke, dan di sini kita lihat dulu market. Untuk market hari ini lumayan hijau ya guys. Meskipun kenaikannya tidak signifikan, hanya beberapa persen saja, hanya 1 atau sampai 3% mungkin. Dan di sini kita lihat juga untuk koin Shinja. Nah, untuk koin Shinja ini sedang ada di tren penurunan ya guys, tapi untuk per hari ini koin Shinja itu naik sekitar 6,20%. Ya lumayan lah ya. Nah, dan juga untuk kalian yang mau masuk sekarang boleh dicicil ya, tapi jangan langsung all in. Soalnya kan sekarang juga keputusan The Fed-nya belum muncul gitu. Takutnya ketika keputusan The Fed-nya sudah muncul dan akan berpengaruh terhadap market juga gitu, pasti akan ada penurunan lagi. Jadi kita cicil-cicil aja dulu kalau mau beli Shinja. Dan untuk Shinja ini saya rasa kalau mau beli sekarang juga nggak apa-apa sih ya guys, gitu kalau misalkan mau nyicil atau mau all in pun gitu, karena di sini harga Shinja tuh masih sangat murah sekali gitu, nolnya masih banyak. Dan untuk project dan fundamentalnya koin Shinja ini menurut saya cukup baik ya. Mungkin kita akan cek dulu untuk websitenya, website dari si Shinja ini. Nah, kita bisa lihat ini untuk tampilan websitenya, dan ini untuk jumlah pasokannya dan pasokan yang beredar ini ya guys. Nah, di sini dijelaskan juga gitu kan, mengapa membeli Shibnobi katanya. Kami mengembangkan 4 proyek utama, yaitu DEX, Dojo Swap, multi rantai, Shinobi Blockchain katanya. Lalu Dojo Shinobi bawaan dan Shinobi Dojo Purse katanya, ekosistem virtual P2E katanya. Nah, di sini juga dijelaskan Shibnobi berfokus pada pengembangan pertukaran multi rantai yang mudah digunakan di ekosistem DeFi. Nah, jadi ini project-projectnya untuk si Shinja ini ya guys. Nah, di sini juga si Shinja akan punya blockchain sendiri katanya. Nah, Shinobi Blockchain. Blockchain bukti kepemilikan Shibnobi bercabang keras dari blockchain Ethereum. Blockchain ini akan menawarkan biaya gas yang lebih murah daripada Ethereum dan transaksi yang lebih cepat daripada blok Ethereum. Ini terdiri dari mainnet dan testnet Kusari dan Kusari Explore. Nah, jadi yang saya suka dari si Shibnobi ini atau Shinja ini, dia berdiri di atas jaringan Ethereum ya guys, dimana jaringan Ethereum itu untuk membuka
untuk mendirikan suatu koin di atas jaringan Ethereum itu biayanya tuh sangat mahal sekali gitu kan. Jadi untuk debt-nya sih ini luar biasa sekali gitu kan, mau mendirikan koin di atas jaringan Ethereum. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini untuk paduan cara membelinya ya guys. Nah, ini untuk orang-orang yang ada di balik si Sinja atau Shibnobi. Nah, ini untuk devnya, nama devnya yaitu Cliff Fatner ya. Dan ada Lukasi marketing officer katanya. Nah, ini adalah orang-orang di balik token atau koin Sinja. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana itu bekerja katanya. Kontrak dengan LP ini terjemahannya sedikit agak ngaco ya guys. Nah, kalian bisa baca-baca juga di sini. Nah, ini untuk peta jalannya atau roadmap-nya. Di fase 1, Sinja ini akan menyiapkan media sosialnya, terus kembangkan situs web, hadiah, pemasaran dalam proses katanya. Nah, terus di fase keduanya ada AMA, peluncuran Uniswap, peluncuran Vigig, iklan media sosial, influencer. Dan di fase ketiga terdaftar di Coin Market Cap, terdaftar di CoinNetco, bursa, dan di sini terdaftar di beberapa bursa seperti Hotbit, Bitmat, Probit, pertukaran bulan terjemahannya sedikit ngaco ya guys. Nah, terus gerbang IO, Crypto.com, dan Binance. Nah, lalu di sini untuk fase keempat, di sini untuk kuartal pertama dari 2022. Jadi buat kalian yang belum tahu kuartal, jadi kuartal itu 3 bulan pertama di tahun 2002 ya guys. Nah, di sini untuk kuartal pertama di sini diluncurkan Shibnobi Dojo Swap. Nah, jadi kemarin itu Shibnobi itu baru meluncurkan Dojo Swap-nya ya guys. Nanti kita lihat juga. Nah, kalau kalian bisa lihat di atas ini nih, ada tombol terapkan untuk Dojo Swap. Jadi Dojo Swap itu sudah membuka pendaftaran untuk token-token yang mau listing di Dojo Swap ini. Nah, di sini juga untuk kuartal kedua akan rilis Shinobi NFT, dan untuk di kuartal jadi di kuartal kedua ini ada 2 project ya guys. Rilis Shibnobi dan luncurkan dompet Shibnobi katanya. Nah, untuk yang di kuartal ketiganya akan luncurkan Shibnobi blockchain. Wah, ini luar biasa sekali ya guys. Nah, dan di sini juga untuk di kuartal 2 2023 di sini akan luncurkan Shibnobi Dojo First. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan lihat di Certik ya guys. Nah, jadi Certik ini adalah ini ya guys, yang suka nge-audit blockchain gitu. Jadi supaya dicek dulu apakah blockchainnya aman gitu kan. Pokoknya dicek dengan ketat gitu. Nah, di sini si Sinja itu punya skor nilai sekitar 75 skor. Kita lihat lagi ke bawah. Dan di sini untuk sentimennya ya guys, untuk sentimen positif ada 13%, yang sentimen netralnya ada 52%, dan negatifnya 34%. Ini dipengaruhi oleh emosional para investornya ya guys. Nah, mungkin kita bisa lihat juga untuk holdernya. Nah, untuk holder si Sinja ini di jaringan IRC20, di sini holdernya sekitar 62.200. Lumayan banyak juga ya guys. Nah, dan selanjutnya kita bisa lihat untuk Twitter si Sinja ini. Nah, di sini ini untuk Twitternya.
untuk Twitternya di sini sudah verify juga ya, udah checklist. Dan nah, ini kemarin dia tuh memposting tentang preview itu Dojo Swap. Nah, ini seperti ini nih Dojo Swap-nya. Nah, ini yang ini tuh adalah depth-nya ya guys. Jadi CEO dari si Shibnobi ini namanya si Cliff Fettner. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini juga ada beberapa yang token atau koin yang sudah terlisting di Dojo Swap ya guys. Nah, seperti ini koinnya namanya Fluky. Nah, terus si Saitanobi juga listing guys di Dojo Swap. Nah, jadi kesimpulannya untuk si koin Shinja ini atau si Shibnobi ini worth it gak ya? Ya menurut saya sih worth it aja ya guys, karena karena si Shinja ini pertama komunitasnya tuh kuat gitu kan. Nah, terus lihat kalian di sini pengikutnya tuh. Pengikut dari Twitternya aja 133.000. Nah, terus dia tuh padahal dia tuh masih koin baru gitu kan. Tapi sudah banyak mengerjakan project-project gitu. Jadi project-projectnya tuh yang terselesaikan tuh sudah banyak gitu kan. Nah, terus di samping itu depth-nya juga gitu. Nah, si Cliff Fettner ini jadi dia tuh mau tampil ke depan umum gitu. Jadi jelas lah siapa depth-nya gitu kan. Jadi kita tidak was-was gitu, tidak akan kalau misalkan kemungkinan rug pull sih si Shinja ini menurut saya nggak mungkin ya guys, karena depth-nya tuh jelas gitu kan. Dan juga kalau misalkan saran aja untuk kalian yang mau beli Shibnobi atau Shinja ini ya, saya sarankan untuk jangka panjang gitu kan. Untuk ya kalian harus punya target tersendiri untuk membeli si Shinja ini. Misalkan kalau misalkan udah menyentuh 1 rupiah gitu baru kalian jual, atau misalkan 0,05 gitu, terserah kalian gitu kan. Yang penting untuk jangka panjang gitu, jangan untuk scalping gitu kan. Ya kita belajar dari koin yang sebelumnya aja ya guys, seperti Dogecoin gitu atau Shiba Inu gitu kan. Nah, mungkin kalian yang nggak merasakan kenaikan di Dogecoin atau Shiba Inu, ya mungkin kalian bisa mencobanya di si Shibnobi ini atau di Shinja ini ya guys. Jadi mungkin segitu aja informasi kali ini gitu kan. Mungkin untuk selanjutnya kalian mau saya bahas koin apa lagi, coba komentar di bawah ya guys. Dan oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya tekankan untuk tetap do your own research. Jika ada yang mau ditanyakan atau kalian ingin berkomunikasi dengan saya, silakan kalian bisa kirim pesan pribadi melalui media sosial saya, atau link media sosialnya ada di deskripsi video ini ya guys, silakan kalian cek. Nah, kalian juga bisa bergabung di grup Telegram untuk sharing-sharing mengenai kripto. Baik, kalau gitu saya Irfan pamit undur diri. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.